sih kalau nggak langsung nggak jadi sekarang, cuman buat sekalian di depan. Makasih ya Mas. Ya yang naik lebih tinggi dalam iman itu yang di atasnya. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, spoke to the dark, fleshed out the wonder of life. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Boleh dengan sukacita. Shalom. Luar biasa. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa saudara. Puji dan syukur kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, dengan kerinduan kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami yang terbaik dari dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami mencintai Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu karena kami percaya pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, di situ hadirat-Mu turun dan mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, yang lemah pagi hari ini akan memperoleh kekuatan yang baru. Setiap yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan ya Bapa. Kami juga percaya pagi hari ini yang sakit akan menerima mukjizat kesembuhan ya Tuhan. Yang hilang pengharapan, pagi hari ini boleh memperoleh pengharapan yang baru daripada-Mu. Karena kami percaya begitu besar kuasa-Mu pada saat kami mengangkat tangan kami menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, pagi hari ini kami mau datang tetap menyembah, mengangkat tangan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa.
sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita, saudara. Lagi sembah. Sembah
saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini ya Tuhan. Engkau pakai persembahan ini ya Bapa untuk dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu di dunia Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan maju ke depan untuk memberi persembahan saudara. Kau yang layak
ada di tengah-tengah kami. Saya yakin Kau pasti melawat kami. Kau memberikan pemulihan dan pembaharuan atas hidup kami. Karena Tuhan menghendaki agar kami naik level di dalam perjalanan kami sebagai umat-Mu. Dan kami percaya Bapa, kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih di mana kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh berfellowship bersama dengan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Kiranya pujian, penyembahan dan pengagungan kami semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Tibalah saatnya kami bersama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan roh pengertian kepada kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan pemahaman yang baru akan kebenaran firman Tuhan, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelakunya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama-Mu, semua yang diberkati katakan. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, di mana pada pagi hari ini saya boleh bersama dengan saudara sekalian untuk beribadah. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Gembala beserta para pejabat gereja Tuhan di tempat ini, para pengurus dan juga seluruh umat Tuhan yang hadir di pagi hari ini, di mana kita boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat Allah, untuk bersama-sama menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, saya yakin semuanya sudah pernah memahami akan arti subuh kompor ini ya. Minggu yang lalu kita boleh memperingati hari Jumat Agung dan Paskah, dan kita tahu arti itu ya. Kita sadar, kita memahami bahwa iblis datang itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Kalau ini ada tali ini ada di tangan ibu-ibu, ini bisa dijadikan sumbu kompor, bisa juga dijadikan jemuran dan banyak lagi yang lain. Tapi di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang kecewa dan sebagainya, apalagi berinisiatif bunuh diri, ini salah satu alatnya, betul? Ya kan? Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan sadar tidak sadar, kita adalah orang-orang yang berada di dalamnya. Namun hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kebebasan dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita hadir di tempat ini. Engkau adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Yang telah dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Kita tidak lagi terikat oleh berbagai bentuk yang namanya kejahatan. Kejahatan itu bermacam-macam. Yang tidak Tuhan kehendaki. Yesus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, ada di antara kita. Dan dia datang untuk membebaskan kita. Kita adalah orang-orang yang telah diperdamaikan oleh Allah. Kalau di sini misi gereja Tuhan ini berbicara dari WA yang saya dapatkan dari Bapak Cetmikos, ya, naik ke tingkat lebih, ya intinya ya, ke tingkat yang lebih tinggi. Ya di WA saya naik ke tempat yang lebih tinggi, yang sama aja kan tempat kita juga nanti surga, kan surga selalu naik kan, nggak ada surga turun, ya kan? Itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara dari misi gereja Tuhan di tempat ini naik ke tingkat lebih tinggi, maka tema firman Allah pada pagi yang indah ini adalah naik ke tempat yang lebih tinggi di tengah badai.
menurut konteks Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Saya akan membaca, Bapak Ibu boleh menyimak, ada di Infocus, atau Bapak Ibu boleh membuka Alkitab Saudara masing-masing dan saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul di dalam pasal 4 ayat 35 sampai 41 itu adalah angin ribut diredakan. Demikianlah firman Allah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ayat-ayat yang barusan kita baca bersama ini untuk yang kesekian kalinya kita membaca dan merenungkan, bahkan mungkin yang kesekian kalinya kita mendengarkan tentang khotbah, tentang cerita mengenai angin ribut diredakan. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Bicara tentang naik ke tempat yang lebih tinggi, saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya itu membutuhkan yang namanya perjuangan. Next level itu dibutuhkan yang namanya perjuangan. Next. Banyak orang ingin naik ke level yang lebih tinggi. Mungkin kita yang sekarang sudah berhasil, pasti ingin lebih berhasil. Mungkin saudara yang sudah diberkati pasti ingin juga lebih diberkati. Kalau saudara mungkin sekarang sudah tenang, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekarang ingin hidup saudara lebih lagi, ingin tenang, nyaman, bahagia, harmonis dan sebagainya. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tidak menyadari bahwa untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih tinggi, itu kita harus melewati berbagai hal yang boleh saya katakan, kalau boleh saya simpulkan, adalah badai terlebih dahulu, badai kehidupan terlebih dahulu. Tantangan masalah bagi saya adalah berbicara dari ayat-ayat ini, boleh saya gambarkan sebagai badai. Di dalam Markus pasal 4 ayat 31 hingga sampai 41, saudaraku, ya, 35 sampai 41. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, ya, ke seberang. Ini sebenarnya bagi saya, bila berbicara dari misi gereja Tuhan di tempat ini, adalah berpindah dari level yang mungkin ingin ke tingkat yang lebih tinggi. Dan bagi saya, gereja di tempat ini sangatlah tepat kalau tahun ini adalah memang tahun next level. Jemaat Tuhan harus menangkap apa yang dirindukan, diharapkan oleh gereja tempat ini. Misinya ingin umatnya harus naik level. Semua bukan hanya dalam konteks ekonomi, bukan hanya dalam konteks usia,
tetapi juga adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan spiritualitas. Dan kita merespon dengan baik. Berbicara dari ayat-ayat yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada beberapa kebenaran rohani yang mungkin bisa menjadi bagian indikator untuk kita bisa naik level, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama, saudaraku, ayat 35. Di sana jelas firman Allah berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Naik ke tempat yang lebih tinggi, saudaraku, atau ke tingkat yang lebih tinggi dimulai dari panggilan Tuhan. Marilah kita bertolak ke seberang. Jelas, saudaraku, dari ayat ini sebenarnya memang Tuhan menghendaki umatnya itu harus naik level. Marilah kita bertolak ke seberang. Ini menunjukkan bahwa Allah berinisiatif. Dan kita harus merespon inisiatif Allah itu yang seharusnya. Kata seberang hendak menunjukkan tempat yang baru, level yang baru. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus waktu itu sedang pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Dan memang banyak orang di sana. Dan Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia ingin mencari tempat yang lain. Ya, anggap aja memang mau beristirahat dan lain sebagainya. Begitu. Dan memang faktanya kalau kita membaca dari sini, Yesus memang di dalam perahu itu sebagai istirahat. Sebagai kita mempercayai Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Secara kemanusiaannya, dia melayani sepanjang hari, pasti secara fisik mengalami yang namanya kelelahan. Itu. Dan umatnya saat itu tidak ada yang mau pulang, inginnya bersama dengan Yesus. Maka ini yang perlu kita menjadikan sebagai bahan perenungan. Tuhan ingin berpindah ke sebuah tempat yang mungkin lebih lagi, begitu saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi yang mau saya ingin tegaskan di sini, kata-kata ajakan Yesus. Marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan memanggil kita sebenarnya di sini ingin keluar dari zona nyaman. Kalau tadi di tempat di mana mereka bersama-sama memang tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, iya kan? Maka semuanya dicukupi oleh Tuhan Yesus. Orang-orang dikasih makan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan ingin mengajak murid-muridnya untuk memiliki pengalaman baru berkaitan dengan iman percayanya. Dan ini merupakan bagian sebuah ujian. Ingat, hati-hati saudaraku. Kalau saat ini engkau mengalami sesuatu hal, coba konekkan dengan perjalanan hidupmu, dengan perjalanan iman. Dan inilah yang memang terjadi, Tuhan izinkan saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ini juga agak menunjukkan yang namanya berbicara tentang ketaatan. Murid-muridnya punya respon enggak? Mengikuti perkataan dia enggak? Dan ternyata di dalam konteks firman Allah ini, murid-muridnya mengikuti, mereka semua naik perahu, satu perahu murid-muridnya itu saudaraku. Sebenarnya di sini tidak ingin mengajarkan kepada kita, berani tidak kita itu melangkah, taat untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tidak sedikit umat Tuhan yang kadang-kala takut meninggalkan kehidupan yang lama. Yakin Bapak Ibu Saudara sekalian ingat cerita tentang istri Lot? Betul ya? Istri Lot itu sebuah gambaran menceritakan tentang umat yang tidak mau move on dan tidak mau meninggalkan masa lamanya. Apa yang terjadi? Saudara tahu jawabannya.
Berbicara marilah kita bertolak ke seberang, saudaraku, karena disinilah ada sesuatu hal yang di sananya itu jauh lebih baik. Berani melangkah ketika Tuhan berbicara. Jangan takut meninggalkan kehidupan yang lama. Intinya di sini berbicara tentang masalah iman. Mari kita belajar untuk melangkah dengan iman, untuk menjalani hidup di era dunia digital sekarang ini. Kita harus berani melangkah, bukan berada dalam zona yang nyaman. Hati-hati dengan zona nyaman saudara sekarang ini. Kita harus berani berinovasi. Gereja ini juga harus berani berinovasi. Mempersiapkan generasi-generasi muda untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih. Dan jangan dikungkung dengan budaya-budaya gereja lama. Kita harus berani untuk berinovasi selama itu tetap konteksnya adalah firman Allah. Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Silakan. Saya memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berinovasi, melayani, dan saya melihat mereka adalah anak-anak yang berantusias untuk melayani Tuhan. Orang tua juga harus berinovasi untuk tetap memberikan penguatan, motivasi, menyemangati generasi muda untuk melayani Tuhan. Dan ini hal yang penting karena sekarang ini, saudaraku, dunia sudah semakin menggerus yang namanya kebenaran. Sadar tidak sadar media-media menceritakan hal yang sebenarnya bukan yang sebenarnya, tetapi rata-rata adalah hoax. Dan ini yang perlu kita antisipasi. Mari kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mari kita sadar bila itu engkau mendengar suara Tuhan, lakukan dengan hikmat daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dalam perjalanan naik, saudaraku, akan ada yang namanya badai. Tidak ada yang namanya naik itu enak. Semuanya butuh yang namanya usaha. Ada yang namanya adalah berkaitan dengan pengorbanan. Di dalam ayat 37, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita tahu bahwa murid-murid itu taat, saudaraku, mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia semua naik ke dalam perahu dan mereka yaitu menuju ke seberang. Tapi apa yang terjadi? Diceritakan dalam Alkitab bahwa di dalam ayat 37 mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus hampir mayoritas adalah ahli dalam bidang yaitu lautan, nelayan, dan tidak mungkin mereka tidak tahu bahwa akan ada badai. Dan atau mungkin mereka sudah tahu situasi kondisi alam yang ada. Karena mereka adalah memang ahli-ahli di bidang nelayan, saudaraku. Dan ternyata apa yang terjadi? Memang badai itu menerpa mereka. Taufan itu menerpa perahu mereka. Firman Allah katakan air masuk ke dalam perahu. Kalau air masuk ke dalam perahu, saudaraku, dan untungnya perahu itu tidak bocor. Tetapi ini yang tidak dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka juga tidak memahami bahwa di situ ada juga Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, saudaraku, ini bicara tentang masalah, bukan penghalang untuk mereka naik, saudara, tetapi sebenarnya bagian dari sebuah proses. Ingat perjalanan hidup kita, banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Saya kadang-kadang ngobrol dengan istri saya, "Nok, kita ini aneh ya. Kamu sering gak bermasalah dengan saya?" "Enggak, aku juga enggak." Saudaraku, saya sama istri itu tidak ada masalah. Tapi masalah itu selalu ada begitu. Masalah itu datangnya kadang-kala ya dari lingkungan sekitar,
dari pelayanan, dan ya sebenarnya hal-hal yang memang kita harus belajar menerima begitu. Dan saya yakin ini juga dialami Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin pasangan suami istri tidak bermasalah, tapi anak yang bikin masalah. Betul? Pekerjaan yang bikin masalah. Tetangga kanan kiri buka belakang yang bikin masalah. Kami sudah nyaman, gereja sudah mulai kondusif, ada aja gereja sebelah yang bermasalah. Ini kita ditutup inilah, ditutup ini, aduh kadang-kadang kok begini ya? Ya inilah namanya kehidupan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-37 ini, saudaraku, jelas bahwa ini merupakan masalah. Tetapi yang perlu kita maknai sebenarnya di dalam ayat 37 ini, masalah memang boleh datang, saudaraku, itu. Tetapi ingat baik-baik, masalah itu bukan penghalang untuk kita naik level, saudaraku. Tetapi justru ini harus kita jadikan sebagai sarana bahwa itu sebuah proses. Bapak Gembala kuliah. Kita tahu ya Bapak Gembala ini luar biasa bagi saya. Semangat untuk belajarnya itu tinggi sekali. Kami ngobrol via Zoom, ya cekik-cekik namanya juga kita berdua ya Pak Gembala ya. Ya udah kita berdua. Tapi semangat beliau untuk belajar itu tinggi karena dia ingin naik level. Dia ingin tahu lebih jauh tentang kebenaran firman Allah. Sekarang dalam proses pembuatan skripsi. Ya memang untuk menjadi seorang sarjana memang ya harus melalui step by step. Tapi ada juga yang jalan pintas, bayar sekian, tinggal pindahkan aja pitanya. Dan itu yang tidak benar. Bapak Gembala proses, ngikutin proses. Dan belajar untuk taat. Jam sekian ya Pak Gembala. Siapa itu yang luar biasa, saudara. Kalau beliau berpikir, ngapain gua kuliah-kuliah. Gitu. Tetapi enggak, dengan kerendahan hati, beliau belajar untuk taat dalam hal yang kecil. Masalah dia hadapi. Mengerjakan tugas dia dikerjakan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kenapa? Karena Bapak Gembala ingin naik level. Gitu. Dan bagi saya, perlu mendapatkan apresiasi. Saya yakin saudaraku, kalau kita ini ingin naik tingkat, pasti ada yang namanya ujian. Kalau nggak ada ujian, saya akan meragukan saudara. Waktu saya SD, naik ke SMP, ada yang namanya ujian evaluasi tahap akhir ya, EKTA namanya ya kan, itu. Dulu zaman angkatan saya EKTA ya kan, evaluasi belajar tahap akhir ya kan, itu SD ke SMP. Lalu dari SMP ke tingkat SLT sama juga ada yang namanya EKTA. Itu angkatan saya, kalau sekarang beda lagi namanya. Yaitu hanya istilah saja. Tetapi sebuah proses. Dan kita harus mengikuti. Namanya diproses itu nggak enak. Coba ulat jadi kupu-kupu, metamorfose. Itu nggak enak saudaraku. Emang jadi kepompong itu enak. Ketika masih jadi ulat masih enak nakut-nakutin para gadis, ya kan? Mana ada gadis-gadis suka dengan ulat? Bisa takut kabur. Tapi ketika dia ingin disukai oleh para gadis, sebelum melihat seorang gadis itu suka dengan ulat, itu. Dan dia proses kepingin disukai oleh gadis-gadis, maka dia harus menjadi kepompong. Kepompong tidak memiliki daya apa-apa. Maka juga enggak. Kalau boleh saya katakan, bertapa dia, diam. Tapi ketika berganti menjadi kupu-kupu, saya tidak melihat itu anak kecil atau seorang gadis takut dengan kupu-kupu. Semuanya menyukai. Ini yang namanya metamorfose. Inilah naik level, saudara. Dan kita sebenarnya, Tuhan ingin menjadikan hal itu. Dan gereja ini menangkap itu, naik level. Dan saatnya saudara bukan lagi ulat. Bukan saya mengatakan saudara ulat ya. Itu.
Tetapi saudara adalah siap untuk menjadi kepompong dan kupu-kupu. Metamorfosis, proses perjalanan itu menjadi pribadi yang saling disukai satu dengan lain. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin saat ini kau sedang menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin tidak stabil. Memang faktanya begitu. Kamu yang harganya 3.500 sekarang sudah menjadi 6.000. Karena saya selalu beli, saudara, ada satu penjual itu setiap hari itu lewat di depan rumah saya. Saya tuh kasihan kalau nggak beli. Karena kadang-kadang masih banyak begitu. Kok nggak ada yang beli? Ya Pak, katanya mahal. Ya saya sebenarnya memahami karena saya juga udah survei ke pasar. Itu memang sudah mahal semuanya ya. Kalau nggak dibeli ya kasihan begitu, saudara. Saya selalu beli, pokoknya apapun saya pokoknya harus belajar untuk membeli gitu ya. Belajar menghargai lah, mereka sudah berusaha begitu. Mungkin saat ini kau mengalami konflik keluarga. Atau mungkin kau saat ini sedang kondisi kesehatan mental terganggu. Kesehatan fisik terganggu. Apalagi dengan menjelang usia lanjut, saudaraku. Saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya harus menjaga, karena bagi saya dokter yang paling mujarab itu adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah diri sendiri. Itu bagi saya. Kau percaya mujizat, kalau kau tidak melakukan kesehatan kamu, impossible. Karena kalau orang percaya akan mujizat Tuhan, maka dia akan mendengarkan firman Allah. Suruh jaga kesehatan, ya kita harus jaga kesehatan. Percaya mujizat Tuhan, tetapi nggak jaga kesehatan, ya sama saja. Kau nggak akan sembuh-sembuh. Yuk kita belajar untuk menangkap apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bila hari ini kau punya masalah, punya pergumulan hidup, percayalah, kau jangan pernah mundur di dalam menghadapi badai kehidupanmu. Dan percayalah, kata masalah itu adalah menunjukkan masih ada Allah. Betul? Coba. Masalah masih ada Allah. Jadi kalau kau punya masalah, menunjukkan Allah itu masih ada dalam hidupmu, maka kau harus belajar untuk optimis menjalani hidup. Yang ketiga, saudaraku, ayat 38. Di sana firman Allah katakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, aku tidak peduli kalau kita binasa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat ini tidak mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa Yesus itu ada di dalam perahu itu. Tetapi kelihatannya memang dia tidak bertindak. Tapi ingat, kalau dia berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kalimat selanjutnya nanti cari sendiri ayatnya. Ya kan? Apa? Minta dan bla 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 bla. Betul kan? Jadi kita ini harus betul-betul mengimani di mana Yesus berada, dia pasti akan punya acara. Yesus di mana dia berada, dia juga pasti punya tujuan. Kalau Yesus percaya bahwa engkau ada di dalam dia, saya yakin Tuhan pasti akan beracara atas hidupmu. Jadi ketika kau punya masalah, jangan kau tinggalkan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan seperti Bartimius. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan itu maha pendengar dan dia pasti akan bertindak, saudaraku. Biasanya masalah itu kadang-kala kita lupa siapa yang sebenarnya ada di antara kita. Bukankah mereka ini ada di dalam perahu, saudara? Dan Yesus ada di dalam perahu itu. Kalau seandainya perahu itu tenggelam, Yesus itu tenggelam nggak? Tenggelam. Satu hal yang perlu kita jaga di dalam perahu kehidupan kita. Kenapa kapal tongkang yang begitu besar membawa barang yang seberat itu tidak tenggelam, saudara? Sedangkan kalau kita punya besi aja, kita taruh begitu aja, batu kerikil aja kita lempar ke danau, tenggelam kan?
kenapa kok tidak tenggelam perahu tongkang yang sebesar itu? Karena tidak ada kebocoran, tidak ada air yang masuk. Maka jangan sampai kehidupan saudara itu bocor, sehingga iblis dengan cara-cara yang tidak terpuji masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kalau perahu kehidupan kita itu bukan hanya secara fisik saja, tapi pikiran. Nah, kadangkala yang tidak kita antisipasi itu bukan fisik, kadangkala itu pikiran. Iblis bisa memprovokator melalui pikiran kita. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu jelas sekali. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Paulus berkata apa? Ada hubungannya dengan pembaharuan akal budi. Naik tingkat yang lebih tinggi itu, pembaharuan budi itu penting, saudaraku. Bukan hanya fisik saja. Kalau pembaharuan budi kita berada di dalam Tuhan, kok saya terlalu yakin ya, maka kita pasti akan dikendalikan oleh Tuhan. Pribadimu the best, keluargamu pasti the best of the best, pasti yang terbaik, bukan the best. Makanya di sini penting jasmani dan rohani kita, pola pikir kita harus kita jaga bersama dengan Tuhan bila kita ingin naik level dalam menjalani hidup. Perjalanan hidup kita, saudara, ke depan tidak akan aman-aman saja. Semakin kau naik, maka semakin badai itu kuat untuk menerjang kita. Bagikan kita ini burung rajawan yang terbang tinggi. Tapi ketika terbang tinggi, dia bisa menikmati, ya kan, terbang itu. Karena rajawan sudah tahu, semakin tinggi dia naik, badai semakin kuat. Tetapi dia mampu mengelola dirinya dengan baik. Kelola hidupmu bersama dengan Tuhan. Kelola keluargamu bersama dengan Tuhan. Kelola usahamu, pekerjaanmu, studimu bersama dengan Tuhan. Karena dia yang mempunyai. Kalau dia berkuasa atas alam semesta, maka saya yakin dia juga berkuasa atas hidup. Masa depan ada di tangan Tuhan. Dan kepada bisa naik level. Kalau umat Tuhan di tempat ini semuanya naik level, maka gereja ini pada akan menjadi gereja yang naik level dan menjadi berkah. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya menuntut Bapak Gembala, Ibu Gembala, para pejabat naik level. Justru memulainya dari diri kita. Kita sering belajar untuk mengintrospeksi. Saudaraku, mungkin saat ini kau mengatakan, Tuhan tuh nolong saya enggak sih ya? Masalahku tuh besar sekali. Tadi sebelum kami masuk ke sini, saya sharing dengan Ibu Gembala dan Pak Cetmiko. Saudaraku, perjalanan hidup itu penuh dengan berbagai pergumulan. Kadang-kala kita ini sudah baik-baik, belum tentu orang-orang di sekeliling kita yang kita kasih, kita sayangi baik-baik aja. Yang kadang-kala itu memberikan dampak kepada kita dan menjadi baik. Tapi kita harus mengimpartasikan kebaikan itu kepada sekeliling kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Ingat baik-baik, Tuhan tetap mengontrol situasi kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarkanlah Dia mengontrol hidup saudara. Kalau saat ini kau mungkin tidak nyaman karena masalah yang pergumulan, datang pada Dia. Kontrol aku Tuhan. Kontrol keluargaku, kontrol pekerjaanku, kontrol usahaku. Percayalah saudara, Dia Allah yang mengasihi engkau. Kalau saat ini mungkin doamu belum terjawab, biarkanlah waktu Tuhan yang menjawabnya. Sabar. Di sini sebenarnya murid-murid sudah berusaha maksimal, tapi sayang dia tidak melibatkan Tuhan. Usaha sendiri, karena memang mereka adalah para ahli nelayan. Udah terbiasa air masuk ke dalam perahu itu.
Tetapi ternyata badai itu betul-betul sudah tidak bisa dia tangani, saudara. Dan ketika Tuhan ada, di dalam poin ayat 39, katakan di sana, ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini menunjukkan Tuhan yang kita percaya adalah memang betul-betul Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Makanya sebenarnya sepatutnya lah kita ini tidak perlu takut dengan situasi kondisi yang ada. Tapi jangan menjadi pribadi yang takabur, karena semuanya ada aturan. Dan kita harus belajar untuk taat dengan aturan. Dan khususnya aturan Tuhan. Aturan Tuhan semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab yang kita percaya, Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap kembali kepada firman Tuhan. Tidak usah mendengarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengajaran yang seringkali membuat kita ini bingung. Kalau engkau hidup dalam kebingungan, Tuhan sudah memberikan panduan, kompas bagi kita untuk menjalani perahu kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 39 tadi, diam, tenanglah. Saudaraku, kadang-kadang kita punya masalah. Kita ini mudah panik begitu ya kan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Diam di bawah kaki Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan ketenangan atas hidupmu. Kau memiliki pikiran yang jernih dan kau pasti bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Karena hikmat Tuhan menyertai. Kata-kata diam dan tenanglah ini, saudaraku, ini menunjukkan otoritas Tuhan atas alam semesta, atas situasi kondisi termasuk masalah-masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan tahu Dia menghendaki umatnya naik level, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pasti banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Maka Tuhan ingatkan kepada kita, tenang. Kau bisa tenang, maka harus kau lakukan diam. Dia disebutkan masa bodoh, itu kan bukan urusan saya, bukan itu. Tetapi di sini adalah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita ini memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kita membutuhkan Dia. Karena di sana biar Tuhan yang beracara atas hidup kita. Tuhan akan berperkara. Bangsa Israel menang karena yang berperang bukan bangsa Israel, tapi adalah Tuhan. Dan kita akan mengalami hal itu yang sama, saudaraku. Naik ke tempat lebih tinggi terjadi saat kita percaya pada kuasa Tuhan. Jadi kalau kau percaya kepada kuasa Tuhan, percaya pasti kau akan naik. Perjalanan hidup saya tidak mulus, saudaraku. Saya bisa berkata demikian, menghidup firman Tuhan ini, karena saya banyak mengalami proses perjalanan. Kondisi saya tidak baik-baik aja, tetapi saya bisa melalui step by step dalam menjalani hidup. Menggembalakan jemaat itu tidaklah mudah. Saya pernah berkata, kalau boleh cawan lalu daripada aku, maksudnya pengembalaan lalu daripada aku. Saya selalu berkelit dan gak mau, saudara. Tetapi pada satu titik Tuhan menegur saya. Saya lumpuh tanpa alasan. Saya sakit juga enggak, atau nggak bisa jalan normal. Sakitnya nggak ketemu. Saya jalan itu merangkak. Hanya gara-gara ada beberapa orang berkata, Pak, gembalain kami. Lalu kamu sudah punya gereja kok. Udahlah kembali kepada gereja masing-masing. Ini keluarganya KPP, kamu dari Simalungun, kembali lagi. Nggak mau. Tetap dia datang, Pak, gembalain kami. Tapi ketika saya berkata, oke, tanda tangan ya, minta tanda tangan ya, supaya juga nanti tidak dikatakan mencuri domba. Mereka semuanya bikin surat pernyataan. Dari situ
Akhirnya saya sadar, jam 12 malam, saya ke kamar kecil, bisa jalan dengan normal. Loh, bukannya aku tadi sakit, jam 10 saya masih merangkak, saudara. Dan jam 12 saya bisa berjalan dengan leluasa. Apa maksudnya? Itu tanda yang pertama. Saya buru-buru kepingin gembala ilmu, cita-cita saya ingin jadi bajing loncat. Jadi bajing loncat tuh enak loh saudaraku. Ngambilin barang orang, wis nggak usah hitung-hitungan, bisa ambil ya. Paling nasi kodor mati ya, udah gitu aja. Gitu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, proses perjalanan yang kedua. Tuhan kalau memang saya dipercaya untuk mengembalakan, saya tidak mau naik gereja lain, karena memang di tempat kami itu tidak bisa bangun sembarangan. Kalau ada pasung begitu ya kan, itu saja satu gedung itu 2 sinode, 3 sinode gitu ya kan, dan itu suruh bangun sendiri lagi. Dan kadang-kadang kalau begitu udahlah biasalah. Ya, kalau gereja udah dikumpulin, itu gembalanya cakar-cakaran, domba-dombanya makan rumput bareng rukun itu domba-dombanya. Gembal-gembalan saling curiga, takutnya nanti dia ke gereja kamu, apalagi kalau udah rapat, saling berdebat, teologianya muncul masing-masing itu, pusing saudara. Tapi saya belajar untuk, enggak Tuhan, aku kepingin sendiri. Jumlah jemaat masih 30. Ketika ada rapat ditawarkan, siapa yang ingin membangun gereja di lantai 2? Tapi yang di bawah harus tanggung jawab. Dibangun juga untuk fasilitas umum, kamar mandi, toilet, begitu. Waduh, ini sih memang PKUK ini memanfaatkan sedikit. Tapi saya belajar, kalau itu toilet dan untuk umum, ya memang kita harus melayani. Saya bilang, saya Pak, siap. Karena saya terakhir saudara, Pak Yoel gimana? GBI Anugerah mau bangun di atas? Siap Pak. Diketawain saudara. Gimana gak ketawain? Logis juga mereka mentawakan. Cuma yang saya layani, nggak ada pengusaha sama sekali. Semua cuma yang saya layani itu adalah tukang sapu, perumahan Lipo Karawaci, saudara. Semua waktu itu. Ada yang masih sekolah, nggak ada yang kerja lebih. Udah itu aja. Gajinya berapa? Saya tahu tuh. Hanya 750. Dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Rumah ngontrak. Siapa yang menggembali mereka secara logika? Saya minta tanda yang kedua. Tuhan, saya ingin. Lalu ada seperti ancaman saudara. Kalau 1 tahun nggak selesai, maka gereja lain yang akan membereskannya. Gila juga nih ketua PKUK ini. Dan saya bilang siap Pak. Saudara, Tuhan jawab. Tahun 2006 saya membangun, tahun 2007 itu bulan 6, tahun 2007 bulan 7 awal selesai, hanya tinggal finishing. 350 juta itu dapat uang dari mana? Kalau bukan Tuhan. Itu tanda yang kedua, makanya saya bilang ampuni aku Tuhan yang kadang kala aku meragukan kemahkuasaan. Itu badai saudara. Dalam proses perjalanan membangun gereja itu memang mulai enggak juga. Badai besar. Ada beberapa kaum wanita dengan gayanya. Ini ada-ada aja nih GBI Anugerah ini. Cuma ini begitu. Memang bisa dia naik. Bisa aja dia bangun. Siapa sih gembalanya? Di situ loh saudara. Dengan gayanya tuh habis jalan-jalan mereka itu. Aduh Tuhan gitu. Tapi saya nggak mengatakan saya gembalanya. Mau apa lu? Gak juga saudara. Saya saudara nggak apa-apa. Tapi itulah Tuhan memberi satu kelebihan dalam diri saya. Ketika saya ditekan, justru itu yang membangkitkan semangat saya untuk mewujudkannya. Itu saya saudara. Dan betul Tuhan wujudkan itu. Nah sekarang gereja sudah jadi. Kalau nggak ada jemaatnya kan pasti akan diambil oleh orang lain, karena udah ada beberapa gereja yang lirik-lirik, Pak, udahlah kami yang 50% nanti ku balikin. Udah jadi itu banyak sudah yang daftar begitu. Waduh Tuhan, akhirnya saya berdoa begini saudara,
Tuhan berikan aja 5 keluarga aja. Itu. Ada yang dengerin saudara. Lalu saya bercerita kepada teman-teman di Petamburan. Kamu aneh ya. Minta itu yang lebih gitu loh. 5 keluarga. Kamu tuh gimana sih? Dia tidak tahu iman percaya saya, saudara. Kan memang 100% cuma disalahin itu waktu itu Batak semua kan. Maaf ya bapak-bapak di sini, ibu-ibu ya. Kalau 5 keluarga, ini maksudnya keluarga marga, saudara. Kalau marga Ariton, nama apa lu? Marga Sitorus, marga Barus. Betul sudah dikirimkan loh. Itu. Dan yang puji Tuhan sekarang lebih bersemangat ibadah kami. Karena itu iman saya. Saya bicara tentang keluarga itu bukan 5 keluarga kakak. Ini keluarga besar. Marga itu saudara. Dan doa kami sekarang, Tuhan kami ingin menjangkau jiwa-jiwa yang belum terselamatkan dan yang hidup dalam kekecewaan. Karena mereka kecewa dengan manusia. Bahkan mungkin ada juga yang kecewa dengan Tuhan. Tuhan boleh kirimkan satu persatu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, yuk kita belajar. Dan saat ini gak ada istilah dalam ayat 30 mengatakan, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yuk saudara sekarang melangkah dengan iman. Kalau jadi kau punya masalah, Tuhan aku punya masalah. Aku yakin engkau pasti menolong. Aku ingin menghidupi firman yang pada pagi hari ini. Saudara, masalah utama itu bukan badai, tetapi hanya satu, kurangnya iman kita. Masalah yang kita hadapi itu bukan masalah badai itu, saudaraku. Di sini jelas masalah itu bukan masalah badai sebenarnya, karena Yesus ada di situ. Tetapi iman mereka yang meragukan akan kemahakuasaan Tuhan. Hari ini mari kita belajar percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Hari ini yuk kita melangkah bersama dengan Dia. Kalau kita melihat saudara, ada seorang pendaki gunung tidak akan mencapai puncak tanpa menghadapi yang namanya jalan terjal. Hidup dalam kelelahan, mungkin cuaca ekstrim. Namun ketika dia ada di atas, apa yang dia lihat? Damai sejahtera dan sukacita itu yang nyata dalam hidup. Pagi hari ini kau mendengarkan firman Tuhan mungkin cukup panjang, saudara. Namun yang mau saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di ketinggian itu pemandangan akan lebih baik. Kalau engkau lolos dari berbagai tantangan pencobaan badai hidup, maka kau akan mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan kau akan berkata, Tuhan itu baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, tidak tahu masalah apa yang kau hadapi saat ini. Mungkin masalah keluarga, tekanan hidup, pergumulan-pergumulan badai di dalam kehidupanmu, pergumulan batin di dalam menjalani hidup ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, badai bukan akan menghancurkan saudara. Badai itu justru akan dipakai oleh Tuhan, masalah itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menaikkan saudara ke tempat yang lebih tinggi. Dan saya yakin akan hal itu, percayakan hidupmu. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bagi tiada barang mustahil Tuhan. Kami hendak jemaat bangkit berdiri.
kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang bagi yang bertugas untuk berdoa syafaat untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang berkasih, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau senantiasa memberi peringatan kepada kami, mengingatkan kepada kami semua Tuhan melalui firman. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering lupa. Kami tidak percaya bahwa Engkau senantiasa bersama kami dalam situasi apapun Tuhan. Tuhan Yesus, teguhkan iman kami, mantapkan iman kami Tuhan, agar kami di dalam menghadapi masalah kami tetap mengandalkan Engkau. Ibu Veronica Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Nya Tuhan. Kami berdoa saat ini. Ibu Hetty, Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Yosmano yang sudah melayani kami Tuhan. Tuhan pakai beliau bersama keluarga Tuhan. Beliau sebagai gembala, sebagai dosen, sebagai ketua program studi master pendidikan di STTPI Tuhan. Tuhan, Engkau pakai keluarga ini Tuhan. Karena semua keluarga Bapak Yoel ini adalah pendidik ya Tuhan, yang Engkau pakai Tuhan untuk mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi beliau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Bapak Gembala kami, Pastor Iwan Darmawan, Pastor Florin, Dalga Tuhan. Tuhan, kami terus membawa Bapak Gembala kami ini sebagai pemimpin kami di gereja ini Tuhan. Kau terus memberkati, memberikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Kau juga pulihkan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk para pelayan-Mu Tuhan di GBI Kunir. Kami menyerahkan di dalam tangan Engkau. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Kau berikan kesetiaan lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang hadir ataupun yang belum bisa hadir saat ini. Tuhan pilih satu persatu dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Menyerahkan di dalam tangan Engkau dalam situasi kondisi yang saat ini kurang baik Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Tuhan, dari pusat sampai daerah. Tuhan juga berkati mereka dan berikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka melayani bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GBI Kunir. Tuhan, biarlah gereja-Mu ini juga menjadi dampak Tuhan untuk wilayah kami, di wilayah Pondok Cabe. Berkati sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sudah kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Kau beri langkah kami sampai di rumah tidak ada halangan satu apapun. Tapi sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba. saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah
berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita, menuntut setiap langkah kita. Dia juga yang akan memampukan kita untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di tengah badai. Dia juga yang akan memberikan kepada kita terobosan-terobosan yang kita butuhkan. Dan dia juga yang akan memberkati kita di dalam segala usaha kita. Dia yang membuat kita sukses dan berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapannya. Semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih banyak Bapak Yuel Sumarwe sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Semua diberkati.